Dari Ibnu Abbas terkait firman Allah Jalla Jalaluhu, janganlah engkau gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat ingin menguasainya. Ibnu Abbas berkata, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila mana menghadapi wahyu Al-Quran yang turun kepadanya, beliau sangat kewalahan dan kesulitan. Di antaranya, beliau kerap kali menggerak-gerakkan kedua bibirnya. Ibnu Abbas melanjutkan, aku akan menggerakkan kedua bibirku untuk membacakannya kepada kalian sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Said berkata, dan aku akan menggerakkan kedua bibirku untuk membacakannya, sebagaimana aku melihat Ibnu Abbas melakukannya. Maka di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggerakkan kedua bibirnya, turunlah firman Allah Jalla Jalaluhu, janganlah engkau gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Maksudnya, Allah mengumpulkannya di dalam dadamu untuk dihafalkan, dan kemudian engkau dapat membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan tersebut. Maksudnya, dengarkan dan diamlah. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu berfirman, kemudian, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Maksudnya, dan kewajiban kamilah untuk menjelaskan sehingga engkau dapat membacanya tanpa kesalahan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak saat itu bila Jibril alaihi salam datang kepadanya, beliau hanya mendengarkannya dengan seksama. Ketika Jibril alaihi salam telah pergi, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dapat membacanya sebagaimana Jibril alaihi salam membacanya. Hadits riwayat Bukhari nomor 5. Dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, jangan kamu gerakkan lisanmu Quran Surah Al-Qiyamah, 16 Ibnu Abbas katakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sangat kepayahan mengikuti wahyu yang diturunkan sehingga beliau gerak-gerakkan kedua bibirnya. Ibnu Abbas lantas berkata kepadaku, maka aku gerakkan keduanya bagimu sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggerakkan keduanya. Said berkata, dan aku menggerakkan keduanya sebagaimana Ibnu Abbas menggerakkan keduanya, maka ia gerakkan kedua bibirnya sehingga Allah menurunkan ayat, jangan engkau gerakkan lisanmu untuk membacanya agar kamu tergesa-gesa, sebab kewajiban kamilah yang mengumpulkannya dan membacakannya. Quran Surah Al-Qiyamah, 16-17. Ibnu Abbas berkata, mengumpulkan yang dimaksud adalah, mengumpulkan di dadamu, lantas kamu membacanya, maka jika kami telah membacanya, maka ikutilah bacaannya. Quran Surah Al-Qiyamah, 18. Ibnu Abbas berkata, maka dengar dia baik-baik dan diamlah, kemudian kami berkewajiban agar kamu mampu membacanya. Ibnu Abbas berkata, jika Jibril menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau mendengarnya baik-baik, dan jika Jibril telah pulang, maka beliau membacanya sebagaimana Jibril membacakannya. Hadits riwayat Bukhari nomor 7524. Dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membebani diri dengan tanzil Al-Quran sangat keras. Beliau menggerakkan kedua bibirnya untuk melafazkan. Lalu Ibnu Abbas berkata kepada, saya menggerakkan keduanya sebagaimana dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggerakkan keduanya. Said berkata, saya menggerakkan keduanya sebagaimana dahulu Ibnu Abbas menggerakkan keduanya. Lalu beliau menggerakkan keduanya, maka Allah menurunkan ayat, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya, kewajiban kamilah untuk mengumpulkannya di dadamu, dan membuatmu pandai membacanya. Dia berkata, maksudnya mengumpulkannya di dadamu, kemudian kamu membacanya. Firman-Nya, apabila kami selesai membacakannya maka ikutilah bacaan itu. Dia berkata, maksudnya apabila kami telah menurunkannya, maka dengarkanlah kepadanya dan diamlah. Kemudian kewajiban kamilah untuk membuatmu pandai membacanya. Perawi berkata lagi, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila didatangi Jibril, maka beliau mendengarkan, lalu apabila Jibril beranjak pergi maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya sebagaimana aku membacanya sekarang. Hadits riwayat Muslim nomor 448. Dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Azza wa Jalla, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya,
sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Quran Surah Al-Qiyamah nomor 75 ayat 16-17, ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali berusaha menguasai beban saat wahyu turun, dan beliau menggerakkan kedua bibirnya, lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Quran Surah Al-Qiyamah nomor 75 ayat 16-17, ia berkata, Allah mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu. Kemudian ia membaca, apabila kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu. Quran Surah Al-Qiyamah nomor 75 ayat 18. Ia berkata, maka dengarkan dan diamlah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila didatangi Jibril maka beliau mendengarkannya, dan bila ia pergi maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bisa membacanya sebagaimana yang dibacakan Jibril. Hadits riwayat Nasai nomor 935. Dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha keras untuk segera menguasai wahyu yang turun, lalu beliau menggerakkan bibirnya. Ia Said berkata, lalu Ibnu Abbas berkata kepadaku, aku menggerakkan bibirku sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggerakkan. Dan Said berkata kepadaku, aku menggerakkan bibirku sebagaimana aku melihat Ibnu Abbas menggerakkan bibirnya. Maka Allah menurunkan ayat, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Ia Ibnu Abbas berkata, mengumpulkannya untukmu di dalam dadamu, dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu, maksudnya, maka dengarkanlah dan diamlah. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Maka setelah itu, sesudah Jibril pergi, beliau membacanya sebagaimana yang dibacakan oleh Jibril. Hadits riwayat Ahmad nomor 3023.